Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana membuat agenda kelas dengan Google Form. Sebelumnya saya persiapkan dulu, ini ada data. Kita akan membuat agenda kelas 7A dari contohnya dari MTS N5 Kerinci. Ya. Yang mana yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah tanggal, kemudian mata pelajaran terdiri dari ini, kemudian nama gurunya adalah ini, kemudian materi di saat hari itu apa. Jadi ada 4 buah pertanyaan dengan 2 buah jawabannya merupakan nanti kita buat pilihan ganda. Nah, bagaimana cara membuat agenda ini? Mari kita simak bersama-sama video tutorial. Yang pertama saya buka dulu browser. Di sini saya menggunakan Chrome mode incognito. Kemudian saya membuka Google aja. Nah, sebelumnya saya masuk dulu ke akun Google. Di sini saya pakai akun Siti Rohaya. Kemudian di sini saya pergi ke Drive. Oke, di akun Drive ini kita boleh langsung di sini new new di sini, kemudian di sini ada Google Form. Kita boleh langsung ke sini atau kita mau membuatnya di dalam folder. Jadi di sini ada drive kita, kemudian di bawahnya ada, kebetulan saya sudah membuat folder ya. Cara membuat folder ini sama new folder ya. Nanti kita tinggal masukkan saja nama foldernya. Jika sudah kita buat, nanti kita coba ini misalnya foldernya kita masuk dulu ke dalam sini. Setelah masuk ke dalam sini agenda MTS Kerinci misalnya, baru saya buat new Google Form. Nah, langkah selanjutnya kita memberi nama dulu, nama filenya. Nanti nama file ini yang akan tersimpan di sini. Misalnya di sini adalah agenda kelas 7A ya. Kita akan membuat agenda kelas 7A MTS 5 Kerinci. Maka di sini kita buat agenda kelas 7A, 7 Romawi aja kita buat ya. Kemudian MTS 5 Kerinci. Oke. Kemudian formnya biasanya otomatis. Kemudian pertanyaan pertama apa yang kita butuhkan? Di sini kita membutuhkan yang pertama adalah tanggal. Maka di sini kita memilih tipe jawaban. Tipe jawaban di sini kita bisa membuat jawaban dengan tipe-tipe ini. Karena di sini tanggal, maka kita pilih tipenya D. Ya. Tipenya D, di sini kita masukkan tanggal. Oke. Nah, jika pertanyaan ini wajib diisi oleh para guru nantinya, maka di sini kita checklist bagian require. Ya. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya, kita klik tombol add question, tombol tanda tambah. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, yang pertama dan kedua adalah mata pelajaran. Maka kita bisa tambahkan di sini mata pelajaran. Mata pelajaran. Nah, supaya mata pelajaran ini berisi jawabannya nanti seragam, maka kita bisa membuatnya dalam bentuk pilihan ganda, bisa checkbox, bisa drop down ya. Kita bisa menggunakan ketiga ini. Saya contohkan dulu yang multiple choice atau pilihan ganda. Oke. Option yang pertama adalah di sini akidah akhlak. Saya bisa copy dari sini, saya copy. Kemudian saya masuk ke sini, opsi yang pertama akidah akhlak, saya paste. Kemudian untuk menambah pilihan jawaban yang kedua, saya klik add order. Kemudian belum bisa diklik ya, klik sekali lagi. Baru option 2-nya kita bisa copy dari yang kedua. Begitu selanjutnya. Kita add option lagi, masukkan lagi mata pelajaran yang ketiga. Oke, kita laksanakan dulu sampai dia selesai.
PKN, kemudian bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian IPA, kemudian IPS, kemudian lumayan banyak ya mata pelajarannya, kemudian seni budaya, kemudian keterampilan, dan terakhir adalah PJOK, pendidikan jasmani ya sepertinya ya. Oke, nah di sini sudah ada mulai dari akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih sampai PJOK. Nah di sini ada pilihan lain order. Sebenarnya kalau kita bisa mau menambahkan mata pelajaran yang misalnya tidak dikenal atau misalnya ada praktek tambahan, kita bisa menggunakan ini. Jadi misalnya pada saat itu ada gotong royong atau ada apa gitu ya. Ini bisa diisi dengan ini. Tapi kita hilangkan dulu ya. Ya, bisa kita hilangkan. Kemudian kita seperti biasa required berarti harus dipilih, mata pelajarannya harus dipilih. Karena kalau misalnya kita hilangkan di sini, jadi guru nanti bisa lupa dalam hal mengisi ini. Dia dibolehkan tidak mengisi ini. Tapi kalau di sini kita wajibkan sang guru nanti mengisi ini. Kemudian kita tambahkan pertanyaan selanjutnya yaitu nama gurunya. Nama guru. Seperti hal yang sama pada mata pelajaran, kita bisa menggunakan contohnya kita coba pakai yang drop down ya, supaya sedikit agak berbeda dari yang di atas. Kita coba pakai drop down, pada dasarnya sama aja. Kita coba Ibu Rabiah atau Bapak Rabiah ya. Kemudian yang kedua Ibu Dr. Anda Hakimah Daud. Terus yang ketiga Eliwati. Kemudian yang keempat Leni Marlina. Kemudian yang kelima Sri Jumika. Kemudian ada Nurhida. Kemudian Suci Kurniasari. Kemudian Rabiah tadi sudah ya, jadi nggak usah. Kemudian Mairatni. Kemudian Fitri Hayati. Kemudian maaf ini ada gangguan. Fitri Hayati tadi sudah ya, Fitri Hayati sudah oke. Kemudian Nur Hasana. Kemudian Siti Rohaya. Mimi Ekawati. Kemudian yang terakhir adalah Pak Jimmy Waldi, guru penjasnya. Oke, di sini kita kembali mengaktifkan requirednya. Kemudian nanti apa beda drop down sama multiple choice nanti kita akan lihat. Selanjutnya kita tambahkan satu pertanyaan terakhir, question terakhir, yaitu materi pembelajaran hari ini apa. Oke, jadi materinya nanti kita buatkan pertanyaannya di sini, materinya apa.
Kemudian kalau materinya apa, nanti kita bisa isiannya jawaban bisa berupa short answer atau paragraf. Kalau short answer berarti jawabannya singkat, tapi kalau paragraf dia bisa panjang. Oke, kita required juga. Nah, untuk melihat bagaimana nanti agenda ini diisi, maka kita bisa lihat di atas ini ada tombol preview. Preview dia akan tampil seperti ini. Nah, jadi nanti tampil ke guru-gurunya seperti ini. Kita disuruh mengisi tanggal, kita bisa mengklik tanggal, nanti kita bisa pilih misalnya tanggal hari ini, tanggal 23, atau misalnya tanggal kemarin, berarti tinggal kita mundur tanggal 6, jadi dia langsung terisi. Kemudian misalnya mata pelajaran akidah akhlak, kemudian ada nama gurunya. Nah, ini kalau bedanya multiple choice seperti ini, dia langsung tertampil, tapi kalau drop down, dia kita klik dulu baru muncul. Nah, di sini misalnya Ibu Rabiah, kemudian materi pokoknya hari ini misalnya perkenalan, ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita submit, maka nanti setelah tersubmit, nanti di agendanya ada respon, ada yang mengisi tadi Ibu Rabiah, tadi yang kita contohkan Ibu Rabiah. Kemudian kita bisa lihat ini agendanya, kita klik dulu, ini hanya satu kali. Setelah kita klik rekapnya, nanti dia akan terisi otomatis seperti ini. Diisinya kapan, tapi ini agenda untuk tanggal kapan, mata pelajarannya akidah akhlak, nama gurunya Ibu Rabiah, materinya perkenalan hari ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita men-share agenda kita ini supaya bisa diisi oleh guru-gurunya? Yang pertama, sama seperti tadi di pertanyaan ini, kita lihat preview. Maka link inilah yang kita bagikan ke guru-guru yang akan mengisi agenda kelas ini, ya. Nah, karena ini linknya cukup panjang, kita gunakan aplikasi untuk pemendek URL, ya. Salah satunya seperti ini. Yang saya gunakan adalah menggunakan Bitly. Saya sudah menggunakan Bitly dengan akun saya. Kemudian saya tinggal create di sini. Kemudian saya paste tadi link yang tadi panjang. Kemudian saya bisa pendekkan menjadi Bitly agenda kelas 7A. Agenda kelas 7A. Begitu saya simpan, maka begitu saya klik agenda kelas 7A, dia akan tampil agenda kelas 7A seperti tadi. Nah, cukup mudah ya untuk menyingkat alamat URL yang tadi panjang menjadi pendek. Kemudian kita juga bisa men-share hasilnya, ya. Karena di sini tadi saya coba-coba, saya bisa mereset jawabannya. Jawabannya saya reset misalnya seperti ini. Di sini ada respon. Saya bisa mengklik tombol titik 3 ini, kemudian saya delete all respon. Begitu saya klik delete all respon, maka dia seperti baru lagi ya. Di sini juga akan kosong. Saya refresh, di sini akan kosong. Kita tunggu beberapa saat. Di sini dia harusnya akan kosong. Karena di formnya kita sudah meresetnya, maka di sini harusnya kosong. Di sini oke, kita tutup aja coba. Kemudian kita klik aja di sini view respon, maka dia harusnya kosong. Karena ini tadi kesimpan, maka dia masih ada di sini ya. Kita bisa hapus secara manual sih ya. Di sini kita klik baris ini, kita bisa delete di sini, delete row. Maka cukup mudah. Nah, kemudian kita bisa berikan rekapan ini mungkin sebagai laporan ke kepala sekolah atau ke sebagai bukti agenda kelas kita. Maka kita bisa men-share-nya dengan siapapun yang kita bagikan. Misalnya saya klik share ini. Nah, setelah muncul ini, ya, kita klik yang anyone, change to anyone with link. Jadi dengan kita berikan link. Jadi dengan link ini mereka hanya bisa melihat, ya. Di sini ada pilihan
bisa melihat atau bisa memberi komentar atau bisa mengedit. Nah, kalau agenda ini bisa diedit ya bahaya ya. Jadi mereka cukup bisa melihat saja, kemudian saya klik copy link. Jadi link yang panjang ini bisa kesimpan, link yang panjang ini kemudian kita pendekkan kembali dengan bit.ly tadi. Saya klik baru, link yang panjang tadi berupa rekapnya tadi, kemudian saya create rekap agenda kelas 7A. Oke, begitu sudah, maka kita bisa klik rekap agenda kelas 7A adalah seperti berikut. Nah, dia akan tampil seperti ini. Karena tadi udah kita hapus ya, maka dia akan tampil sini. Ya, beginilah tutorial cara membuat agenda kelasnya. Kemudian kalau misalnya kita lupa alamatnya, kita bisa kembali ke Google Drive kita di tempat di mana kita membuat formulir atau agenda tadi. Kita tinggal buka foldernya. Foldernya kebetulan ada di sini. Nah, di sini adalah list Google Form atau Google Form agenda yang sudah kita buat. Ya, misalnya di sini agenda kelas 7A tadi. Kita bisa klik yang last modifikasi, last modified by me, ya. Maka dia akan terlihat yang paling atas adalah yang paling bawah ya, ternyata yang kita bikin tadi ya. Nah ini ya 7A ya, 7A yang tadi ternyata saya edit ini jam 4 sore, yang ini saya edit barusan jam 9.31 ya. Maka kalau saya buka ini, dia akan kembali terbuka agenda kelas 7A tadi ya. Oke, mungkin sekian dulu tutorial cara membuat agenda kelas dengan Google Form. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.